إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwan fillah a'azakumullah, kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sekarang masuk pada bab du'aur rajuli 'ala man zalamah. Doa seseorang atas orang yang menzaliminya. Hadatsana Al-Hasan ibn Rabi' qala hadatsana Ibnu Idris an Laits an Muharib bin Dithar an Jabir telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibn Rabi'. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Laits dari Muharib bin Dithar dari Jabir. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma aslih li sam'i wa basari waj'alhuma al-warithain minni wansurni 'ala man zalamani wa arini minhu sa'ri. Ya Allah, aslih li sam'i wa basari. Ya Allah, perbaikilah bagiku pendengaranku dan penglihatanku. Waj'alhum al-warithaini minni, dan jadikanlah keduanya terus terjaga atasku. Terus terjaga atasku. Wansurni 'ala man zalamani, dan tolonglah aku atas orang yang menzalimiku. Wa arini minhu sa'ri, dan perlihatkanlah kepadaku balasan dari kezaliman orang tersebut. Hadis ini hadis yang sahih, yang diriwayatkan pula oleh Al-Bazzar dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Makna daripada mati'ni bisam'i wa basari wa ja'alhum al-warithaini minni ay abqihimas sahihaini salimaini ila al-amuta, yaitu jadikanlah pendengaranku dan penglihatanku terus sehat, terus selamat sampai aku mati. Wa arini minhu sa'ri, ya, dan makna wa arini minhu sa'ri, dan perlihatkanlah kepadaku darinya sa'ri. Sa'r talabul dam, balasan. Ya, balasannya yaitu perlihatkanlah kepadaku ya Allah balasan atas orang zalim tersebut. Jadi jika dia menzalimi kita, ya, maka perlihatkanlah kepadaku ya orang tersebut mendapatkan balasan atas kezalimannya. Ma yukhadhu minal hadis, apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis ini? Al-hathu ala an yas'ala al-'abdu rabbahu kulla hajatin ta'ridu lahu fi hayati, yaitu hendaknya seorang hamba senantiasa meminta kepada Rabb-Nya segala kebutuhan-kebutuhannya dalam kehidupan dunia. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Yang kedua, al-ishtighalu bil-dzikri wad-du'a, menyibukkan diri dengan zikir dan doa. Wa dzalika mandubun ilai, dan ini disunnahkan li'annahu ta'atun li'annahu sahlun ghaira annahu thaqilun fil mizan yaumil qiyamah. Dan juga zikir merupakan ketaatan dan itu mudah untuk kita lakukan, tetapi berat di timbangan amalan pada hari kiamat. Dan yang ketiga, yaitu bolehnya kita mendoakan kejelekan atas orang yang menzalimi kita
dengan doa yang tidak melampaui batas. Seperti doa ini, yaitu perlihatkanlah kepadaku ya Allah balasan atas kezalimannya. Qala Imam Bukhari, kemudian Imam Bukhari mengatakan lagi, haddatsana Musa, qala haddatsana Hammad an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa, Allahumma matti'ni bis-sam'i wa basari waj'alhu mawaritha minni wansurni ala aduwi wa aridhi minhu sa'ri. Doa yang hampir mirip tapi dengan lafaz yang berbeda. Ya Allah Subhanahu wa taala, matti'ni. Matti'ni maknanya sama dengan Allahumma aslihli. Ya, yaitu berilah manfaat kepadaku, berilah kebaikan kepadaku dengan pendengaran dan penglihatanku. Waj'alhu al-waritha minni, dan jadikanlah keduanya tetap sehat, tetap selamat. Jadi pendengaran dan penglihatan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tetap sehat sampai kita mati. Karena pendengaran inilah yang mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, mendengarkan hadis-hadis Rasul, mendengarkan ta'lim. Penglihatan juga sama, ya. Dengan penglihatan ini kita bisa melihat kenikmatan-kenikmatan Allah untuk kita syukuri. Wansurni ala aduwi, dan tolonglah aku ya Allah atas musuhku. Wa arini minhu sa'ri, dan perlihatkanlah kepadaku balasan ya atas kezaliman tersebut. Dalam riwayat Tirmidzi dengan lafaz waj'al sa'rana 'ala man zalamana, yaitu jadikanlah balasan yang setimpal atas orang-orang yang menzalimi kami. Di pada riwayat Tirmidzi. Diambil dari hadis ini beberapa pelajaran, faedah. Yang pertama, su'alullahil afiyah fis sam'i wal basar. Hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan pada penglihatan dan pendengaran. Yang kedua, al-isti'anah bihi subhanahu wa ta'ala fi nasri 'alal a'da'i wadh-dhalimin. Itu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala atas musuh-musuh dan atas orang-orang yang zalim. Kemudian riwayat yang berikutnya dari riwayat Bukhari dalam Sahih dalam Adabul Mufrad ini, haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Marwan bin Muawiyah qala haddatsana Sa'ad ibn Tariq ibn Ashyam al-Ashja'i qala haddatsani abi qala kunna naghdu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi. Fa yaji'ur rajul wa taji'ul mar'ah. Datanglah seorang laki-laki dan datanglah seorang perempuan. Fa yaqul, dan mengatakan laki-laki tersebut, ya Rasulullah, kaifa aqulu idza shallaitu? Apa yang aku ucapkan ketika aku salat? Fa yaqul, katakanlah, Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni faqad jama'at laka dunyaka wa akhiratak. Hendaknya dalam salat engkau mengatakan Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, ya Allah sayangilah aku, wahdini, berilah aku petunjuk, warzuqni, berilah aku rizki. Siapa yang berdoa dalam salatnya dengan doa ini, sungguh dia telah mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Itu berdoa Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Makna daripada Allahumma ighfirli yakni talabul maghfirah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan atas seluruh dosa-dosa dan juga kesalahan-kesalahan kita. Mana alam wa malam, yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Kemudian warhamni, yaitu limpahkanlah kami kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wahdini, dan berilah aku petunjuk, warzuqni, dan berilah aku rezeki. Dalam riwayat lain ada tambahan riwayat Muslim, ya, wa'afini. Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Dalam riwayat Muslim dengan lafaz ja'a Arabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang Arab Badui kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan mengatakan, "Alimni kalaman aqulu." Ajarkanlah kepadaku kalimat yang aku bisa berkata dengannya, berdoa dengannya. Qul, katakanlah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, subhanallahi rabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil azizil hakim.
Faqala rajul, maka orang tersebut mengatakan lagi, fa haula ini rabbi famali. Itu semuanya bagi Allah. Lalu bagiku mana? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Qul, katakanlah Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni." Berdoalah, ya Allah ampunilah aku, sayangi aku, berilah petunjuk kepadaku dan berilah rizki kepadaku. Ini adalah doa dalam salat, ya. Doa dalam salat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi rabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Kemudian ditambahkan, Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Dalam riwayat ini menunjukkan kepada kita hirsus sahabat, semangatnya para sahabat untuk menuntut ilmu. Sampai-sampai dalam masalah doa datang kepada Nabi meminta diajarkan doa yang harus diucapkan ketika sholat. Yang kedua, wujubu su'ali ahli ilmi. Wajibnya bertanya kepada ahli ilmu. Wala yajuzu sukutu 'alal jahli, dan tidak boleh diam atas kejahilan. Bal yajibu 'alal 'ami wa man qalla nasibuhu ayas'alul ulama. Bahkan wajib bagi orang yang memang belum tahu atau yang terbatas keilmuannya untuk bertanya kepada ulama. Walau ba'udat amakinuhum, walaupun tempatnya jauh, hendaknya dia pergi ke sana dan bertanya. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat Madinah yang berbunyi yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anis sa'ah, dan seterusnya. Mereka bertanya kepadamu mengenai ini, mereka bertanya kepadamu mengenai ini, dan seterusnya. Wa hadza kullu mustama'in min mustama'at yastami'una 'ala talabil ilmi wa sima'il ilmi, yahfazunahu wa yastami'ul ilmu ba'dhum ila ba'd. Dan hendaknya di setiap komunitas yang ada, hendaknya mereka membentuk, ya, majelis ta'lim untuk mendengarkan ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Jadi setiap kampung, setiap RT bila perlu ada majelis ta'lim, yang dengan itu mereka akan mendengarkan ilmu, akan mengingat Allah, diingatkan nasihat-nasihat, dan seterusnya, ya. Sehingga kampung tersebut menjadi kampung yang barokah, yang penuh dengan keberkahan dan kesolehan. Kemudian bab yang berikutnya, bab man da'a bitulil umri, bab siapa yang berdoa untuk panjang umur. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Laits an Yazid bin Abi Habib an Abi Hasan maula Ummi Qais ibnati Mihsan an Ummi Qais anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Qais, maqalat qala umruha wa la na'lamu imra'atan umirat ma umirat. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sini bertanya, maqalat qala umruha. Ya, siapa yang tadi mengatakan qala umruha, semoga panjang umur begitu. Wa la na'lamu imra'atan umirat ma umirat. Padahal kami tidak tahu ada wanita yang umurnya demikian panjang, ya. Riwayat berikutnya, haddatsana Arim qala haddatsana Sa'id bin Zaid an Sinan qala haddatsana Anas, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina ahlal bait. Wa dakhala yawman fada'a lana, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa masuk ke rumah menemui kami, yaitu ahlul bait, kerabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa dakhala yawman fada'a lana, beliau suatu ketika masuk dan berdoa untuk kami. Faqalat Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim mengatakan, Huwaidimuk ala tad'ulah, pelayan kecilmu ini tidak akan kau doakan wahai Rasul. Yaitu Ummu Sulaim, ya, ini adalah ibunya dari Anas bin Malik, ya. Yang dimaksud adalah
Ummu Sulaim meminta untuk supaya Anas bin Malik itu didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa atil hayatahu waghfir lahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas bin Malik, perbanyaklah anaknya Anas bin Malik, perpanjanglah umurnya, dan ampunilah dosa-dosanya. Faj'ali bi thalath, maka kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW itu berdoa untuk kebaikanku sebanyak 3 kali tadi. Jadi doa ini diucapkan 3 kali. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil hayatahu waghfir lahu. Banyak 3 kali. Fadafantu mi'ah wa thalathah, dan aku telah menguburkan dari anak-anakku itu sudah 103. Jadi yang meninggal duluan sebelum Anas itu 103. Wa inna tamarati la tut'imu fi sanati marratain. Jadi sebelum beliau meninggal, beliau itu sudah memakamkan anaknya 103, dan yang hidup pun 100 lebih. Berarti kan 200 anaknya ya, 200 paling ya. Anaknya 200 ya. Yang sudah meninggal duluan 103, dan yang masih hidup 100. Wa inna thamarati la tud'imu fi sanati marratain, dan sesungguhnya buah yang ada di kebunku, yaitu buah kurma maksudnya, itu bisa berbuah setahun 2 kali. Padahal umumnya ya kurma itu berbuah setahun sekali. Ini setahun bisa 2 kali. Berarti di saat yang lain gak ada kurma, ada stok kurma, maka tentunya yang lain gak dapat rizki, beliau dapat. Wa talat hayati hatta istahyaitu minan nas wa arjul maghfirah. Dan begitu panjang umurku sampai aku malu kepada manusia, saking panjangnya umur beliau, dan aku berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan pula dalam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat ini, ya, di dalam riwayat yang lain tentang beliau, tentang Anas bin Malik, diceritakan kana ta'un al-jarifu sanata 96 halaka bihi fi 3 ayamin 70,000. Mata li Anas bi dzalika ta'un 80 waladan. Jadi pada kejadian wabah ta'un, ya, penyakit pes yang menyerang saat itu di Syam pada tahun 96 Hijriah, itu menewaskan 70.000 kaum muslimin saat itu. Dan yang meninggal dari anaknya Anas bin Malik itu 80. Kehilangan anak 80 di dalam waktu 3 hari. Jadi dalam 3 hari meninggal dunia 70.000 orang. Di antara 80-nya adalah anaknya Anas bin Malik. Bayangkan saja itu, ya, nguburkan orang 3 hari, jumlahnya 70.000. Dan itu meninggal karena pes, dan pes itu menular. Jadi yang menguburkannya pun benar-benar beresiko. Makanya seorang yang meninggal dunia dengan penyakit taun, maka dia termasuk syuhada ummati, para syuhadanya umat ini. Wa fi sahih, dalam Sahih Bukhari, qala Anas bin Malik mengatakan, akhbaratni ibnati Aminah annahu dufina min sulbi duna asbatihi wa hafadatihi ila yaumi qadam al-Hajjaj al-Basrah sanata 75 annahu dufina min sulbi 120. Telah mengkhabarkan kepadaku putriku yaitu Aminah bahwasanya dimakamkan dari keturunanku ini selain dari cucu, ya. Jadi anak langsung, bukan cucu. Hari di mana sampai hari di mana Hajjaj bin Yusuf itu masuk ke Basrah pada tahun
bahwasanya dari keturunannya meninggal dunia itu 120. Kalau tadi 103 riwayat yang pertama, ini 120 dalam riwayat yang lebih sahih. Itu dari anak langsung, bukan cucu. Bukan cucu. Ini anak langsung. Berarti anak kandung langsung ini yang meninggal 120. Wa kasratu maulil aulad, ya, dan meninggalnya putra-putra beliau la yunabi ijabat doa. Ini tidak bertentangan dengan dikabulkannya doa. Ya, karena tetap anaknya tetap banyak. Karena disebutkan beliau kehilangan 120, yang masih hidup itu seimbang. Jadi kalau yang meninggal tadi diriwayatkan 120, yang hidup 120. Itu anak langsung, bukan cucu. Selain cucu. Bayangkan saja kalau satu anak, masing-masing anaknya 2 saja, itu sudah 240 cucunya. Apalagi biasanya orang Arab anaknya nggak cuma 1 atau 2, anaknya banyak. Nah, ini adalah barokah dari doanya Rasulullah SAW bagi sahabat yang mulia Anas bin Malik. Dalam hadis ini, at-tahdits bi ni'matillah wa bima kana min dalail nubuwwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hendaknya kita itu menceritakan nikmat Allah. Kalau kita memang dapat rezeki, sebut saja alhamdulillah dapat rezeki. Walaupun tidak disebut angkanya. Yang mungkin khawatir nanti dihutangi tetangga atau siapa, ya kan. Enggak usah disebutkan angka, enggak apa-apa. Tapi sebutlah rezeki, alhamdulillah. Panen berapa? Alhamdulillah cukup banyak. Berapa? Ya alhamdulillah lah, cukup. Gajinya berapa? Alhamdulillah. Berapa? Ya alhamdulillah. Allah berikan kecukupan dan seterusnya. Jadi walaupun tidak disebut jumlahnya, nominalnya, tetapi sebutlah jenis kenikmatannya. Sebutlah jenis kenikmatannya. Karena fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Rabbmu hendaknya engkau ceritakan. Ya, dan juga Rasulullah SAW bersabda, at-tahadduts bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Menceritakan nikmat Allah itu bentuk syukur, dan menyembunyikan, ya, tidak menceritakan nikmat tersebut adalah bentuk kekufuran nikmat. Ya, bentuk kekufuran nikmat. Misalkan dia panen, ngomongnya gimana panen? Wah, panen gimana? Untung gak? Ah, untung bagaimana? Wong ruginya. Padahal dia untung. Sepatutnya dia sebutkan alhamdulillah, ya, dapat untung lah. Jangan ditutup-tutupi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bayanu ra'fatin Nabi bi ashabil kiram. Penjelasan bagaimana sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat. Faqad kana yatafaqqadu ahwalahum, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mencari tahu kabar mereka. Wa yazuruhum fi buyutihim, mengunjungi ke rumah-rumah mereka. Wa yad'u lahum, dan mendoakan mereka. Dan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab, ya. Tapi mengunjungi ini tidak tidak tiap hari sekali, ya. Ya, dalam satu riwayat zurhibban tasdadu hubban. Kunjungilah sesekali, nanti akan semakin bertambah cinta. Tapi kalau mengunjunginya terus-terusan, itu bosan. Ya, pagi siang sore datang ini bosan nih. Tapi datangilah ribban itu jarang-jarang saja. Nanti akan lebih tasdadu hubban, akan semakin kangen, akan semakin cinta. Kalau kita datangnya kadang-kadang saja, tapi hendaknya kadang datang. Ya. Yang ketiga, dalilun ala masyru'iyati talabi du'a min al-ghairi, la siyama min ahli shalah. Hadis ini dalil disyariatkannya untuk meminta didoakan oleh orang lain, apalagi orang yang soleh. Ya, misalkan ke orang tua, ya, Pak, Bu, tolong doakan saya, ya. Atau Pak Ustadz, Pak Kiai, tolong doakan saya. Ini tidak mengapa. Ini sunnah. Ya, selama masih hidup orangnya, selama pada perkara-perkara yang mampu untuk dilakukan. Namanya berdoa kan bisa saja.
Adapun kalau orangnya sudah mati, ya jangan dimintai doa, justru kita doakan. Ya. Misalkan orang tua kita sudah mati, ya datang ke kuburannya kita doakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau masih hidup datang di rumahnya minta doa, Pak, Bu, doakan saya. Ya, supaya rezekinya lancar, usahanya lancar dan seterusnya. Yang keempat, dalilun ala anna du'a min al-asbabin nafi'ah. Hadis ini juga dalil bahwasanya doa adalah sebab yang sangat bermanfaat. Ini membantah orang yang mengatakan doa cuma doa nggak manfaat. Ya, justru yang paling manfaat adalah doa. Ya, kadang-kadang ada orang yang mengatakan cuma doa-doa top nggak ada manfaatnya. Justru perkara yang paling bermanfaat adalah doa. Karena doa adalah ibadah. Doa adalah bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa itu adalah yang mengukur jauh dekatnya kita kepada Allah. Jika kita jarang doa, ini sebuah tolak ukur kita itu jauh kepada Allah. Kalau kita sering doa, meminta, memohon, meratap, maka itu pertanda kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah seluruh hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dan hadis sangat banyak ya dalil-dalil tentang masalah doa. Kemudian bab man qala yustajabu lil 'abdi ma lam ya'jal. Bab yang mengatakan bahwasanya seorang hamba akan dikabulkan doanya selama tidak terburu-buru. Haddatsana Abu Yaman qala haddatsana Syu'aib 'an Az-Zuhri qala akhbarani Abu Ubaid maula Abdurrahman kana min al-qura wa ahli al-fiqh annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Telah menceritakan kepada kami Abu Yaman, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syu'aib dari Zuhri, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada aku Abu Ubaid maula Abdurrahman, dan beliau termasuk qurra dan ahli fikih, bahwasanya beliau mendengar Abu Hurairah ya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, akan dikabulkan seorang di antara kalian selama tidak terburu-buru. Yaqul, ya bentuknya adalah da'autu falam yustajab li, aku sudah berdoa dan belum saja dikabulkan. Ini terburu-buru. Wa fil hadis adabun min adabi doa. Dalam hadis ini mengandung etika sopan santun dalam berdoa. Wa huwa annahu yanbaghi idamatu du'a wa alla yastabti al-mar'ul ijabata, yaitu hendaknya dalam berdoa itu terus. Jadi berdoa itu jangan bosan, terus diulangi. Dan jangan terburu-buru untuk dikabulkan. Wa min jumlati adabi doa, di antara adab doa yang lainnya pula taharril awqatil fadilah kasujud wa 'indal adzan, ya. Memilih waktu-waktu yang utama saat sujud, setelah azan, di antara dua azan dan iqamah. Hanya saja kalau doanya saat sujud itu harus berbahasa Arab, ya, karena kalau bahasa Indonesia sholatnya bisa batal. Wa minha taqdimul wudu was salah mastiqbalil qiblah wa raf'il yadayn. Di antaranya pula kalau doa ingin terkabul, kita wudu, salat, menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Itu adalah sebab dikabulkannya doa. Wa taqdimu taubah, dan juga untuk dikabulkannya doa kita awali dengan pernyataan taubat, astaghfirullah wa atubu ilaik misalkan. Ya, wal i'tiraf bi dzanbi, ya, dan mengakui kita punya dosa, rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan seterusnya. Ya, mal ikhlas, bersama dengan ikhlas. Jadi kita mengakui kita banyak dosa, ya Allah, kita banyak kesalahan, aku bertobat padamu. Ya, kalau enggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, enggak apa-apa, selain di dalam sholat. Ya, kalau dalam sholat harus zikir-zikir yang sudah diajarkan. Kalau enggak nanti bisa batal.
Wal iftitah bil hamdi wa tsana 'ala Allah. Kemudian membuka doa dengan pujian, sanjungan pada Allah Subhanahu wa taala yang semampu kita. Ya, khususnya dalam Asmaul Husna. Kita sebutkan nama-nama Allah. Ya. Wal ityan bis salati 'ala nabi. Kemudian pula mengucapkan salawat atas Nabi. Was su'al bil asma'il husna, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan Asmaul Husna. Ya, banyak dalam Al-Qur'an al-Asmaul Husna, maka hendaknya kita ucapkan. Yang kedua, dalilun ala anna Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbu min ibadihi al-muslimina wal mu'minina ay yad'uhu wa yatlubu minhu ma aradu min khairi dunya wal akhirah. Dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya kaum muslimin, kaum mukminin untuk berdoa, meminta seluruh kebaikan dunia dan akhirat, meminta derajat yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a alladhi yad'u bihi al-insan lahu syurutun yajibu an tatawaffara. Dan doa yang kita panjatkan kepada Allah memiliki syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, alla yasta'jilan da'i, jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru dalam berdoa. Ya. Kemudian yang kedua, yakin akan dikabulkannya doa tersebut. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yakin pasti dikabulkan. Ya. Jadi dua hal ini harus ada. Ketika kita berdoa, maka harus yakin pasti dikabulkan. Dan ketika kita berdoa, itu jangan bosan, jangan terburu-buru melihat hasil. Ya. Karena kalau kita mengatakan aku sudah berdoa tapi belum dikabulkan, maka tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terus saja kita berdoa dalam keadaan yakin pasti Allah akan kabulkan doa tersebut. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari dalam sahihnya dalam Adabul Mufrad, haddatsana Abdullah qala haddatsana Muawiyah anna Rabi'ah ibn Yazid haddatha an Abi Idris an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim. Dikabulkan bagi seorang di antara kalian, ya, doa, ya, dikabulkan doa seorang di antara kalian selama tidak berdoa dengan kejelekan, selama tidak berdoa untuk memutus silaturahim, au yasta'jil, atau selama tidak terburu-buru dalam doa. Fayaqul, apa itu terburu-buru dalam doa? Da'autu fala ara yastajibu li. Aku berdoa, ya, dan aku belum melihat dikabulkannya doaku. Fayada'ad doa, akhirnya dia pun meninggalkan doa. Wa min jumlati syuruti qabuli doa, sehingga dari sini termasuk syarat dikabulkannya doa, alla yad'a bi itsmin wa la qati'ati rahim, yaitu tidak berdoa yang mengandung kejelekan, mendoakan kejelekan, ya, atau memutus silaturahim. Ya Allah, ya, jauhkan, ya, dia kakakku dariku atau saudaraku. Ini mengandung doa yang jelek. Ya, jadi doa jelek itu tidak Allah langsung kabulkan, kecuali beberapa, ya, yaitu doa orang yang terzalimi. Tapi kalau secara asal doa jeleknya kita itu tidak akan dikabulkan. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, walau yu'ajilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. Kalaulah Allah segera mengabulkan doa seseorang dari doa-doa yang jelek, sebagaimana segeranya dikabulkannya doa kebaikan, laqudiya ilaihim ajaluhum, niscaya manusia akan selesai ajalnya semua, mati semua, ya, binasa semua. Kalau semua doa jelek dikabulkan, manusia akan binasa semuanya. Khawfidinasakumullah. Kita lanjutkan. Bab man ta'awwadha billahi minal kasal. Bab berlindung kepada Allah dari kemalasan. Haddatsana Abdullah
Qala hadatsani Laits qala hadatsani Ibnu al-Had an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih. Telah menceritakan kepada kami Abdullah, beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Laits, beliau berkata telah menceritakan kepadaku Ibnu al-Had dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wal maghrami wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kerugian, kebangkrutan atau kerugian, maghram. Atau maghram maknanya juga terlilit hutang. Jadi aku berlindung padamu ya Allah dari kemalasan, dari kerugian, dari kebangkrutan, dari terlilit hutang. Ya, karena terlilit hutang itu sesuatu yang bukan hanya memusingkan di dunia, tapi di akhirat juga akan terhalang masuk surga. Wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal. Aku berlindung padamu ya Allah dari fitnah Masiihid Dajjal, dan aku berlindung padamu ya Allah dari azab kubur. Al-kasal, ya, kasal, kemalasan, bahasa Jawanya itu kesel gitu ya. Kasal, kesel sama, adalah al-futur 'ani syai' ma'an qudrati 'ala amalih, yaitu lemah untuk melakukan sesuatu dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya. Jadi lemah untuk melakukan sesuatu padahal dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya. Ya. Contoh, dia mampu berjalan ke masjid sholat, tetapi dia tidak mau melakukannya. Ini berarti ini adalah kasal, kemalasan. Beda kalau dia mau ke masjid tapi nggak mampu karena sakit, berarti bukan kemalasan. Ya, ini adalah kemalasan. Jadi seseorang dia tidak mau melakukan sesuatu kebaikan dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya, maka disebut kemalasan. Dia bisa untuk belajar, dia bisa untuk menuntut ilmu, tapi dia tidak mau, ini namanya futur. Namanya futur. Ya. Itharan lirahatil badan 'ala ta'ab. Itharan lirahatil badan 'ala ta'ab. Dan itu dampaknya biasanya adalah badan ini ingin istirahat dari sebuah kecapean. Jadi futur itu kemalasan, terkadang terlalu capek yang berlebihan juga bisa. Ya. Kemudian al-maghram yakni al-gharamah wa yal khasarah, kerugian. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kemalasan dan kerugian, kebangkrutan. Maghram juga bisa diartikan sebagai ghalabatud dain, terlilit hutang. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu bagaimana? Yang namanya kebutuhan, kita butuh. Ya. Nah, memang tidak haram, hutang itu tidak haram. Hutang itu hukumnya mubah. Tetapi sebisa mungkin kalau tidak hutang maka lebih baik. Tapi kalau memang tidak bisa kecuali hutang, maka hutangnya menggunakan jaminan sebagaimana Rasul SAW sebelum beliau meninggal itu di masa paceklik. Jadi masa harga makanan sedang tinggi, panen berkurang, Rasulullah ingin memberi gandum tapi nggak punya uang, akhirnya meminjam kepada orang Yahudi saat itu. Dan sebagai gadai adalah baju besinya. Itu baju besi. Berarti kalau kita memang terpaksa hutang, kalau bisa ada gadainya. Sehingga ketika kita meninggal dunia, gadai itu bisa menutupi hutang tadi. Beda kalau kita hutang tanpa gadai, itu bisa menjadi beban bagi kita kalau tidak ada yang membayarnya, atau bagi ahli waris ketika ahli waris itu harus membayarnya. Karena hutang itu diwariskan, tanggung jawabnya diwariskan. Jadi tidak haram hutang itu, tetapi kalau bisa dihindari. Ya. Kemudian, ma'asyiral muslimin,
rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang mukmin hendaknya memiliki hirs, memiliki semangat, memiliki himmah, memiliki keinginan kuat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Dan kalau terasa ada kemalasan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan adanya rohah, jadi adanya jeda. Ya, adanya jeda, adanya libur, adanya waktu istirahat. Kenapa Allah jadikan malam itu sebagai waktu istirahat? Adalah memang untuk merefresh tubuh kita. Ya, kenapa sholat itu ada jeda waktunya, 5 waktu itu jedanya? Dikarenakan untuk merefresh tubuh kita supaya tidak bosan. Karena kalau terus menerus manusia itu akan bosan. Wa qala al-Bukhari hadatsana Musa qala hadatsana Hammad qala akhbarana Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu billahi min syarril mahya wal mamat wa 'adzabil qabri wa syarril masiihid dajjal. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari kejelekan kehidupan dan kejelekan kematian dan azab kubur dan kejelekan fitnah dajjal. Disebutkan mahya wal mamat, yaitu dari kejelekan kehidupan dan kematian, yaitu adalah kejelekan kehidupan adalah kemalasan. Ya, adapun kejelekan kematian adalah ketika seseorang itu tidak mendapatkan pahala, ya, semasa hidupnya dia. Maka di sini kita diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala dari kejelekan-kejelekan yang seperti ini. Nasallallahu Taala ayyu'idana min dalik. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga melindungi kita dari perkara-perkara yang demikian. Kemudian bab man lam yas'alillah yaghdab alaih. Bab siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka dan Allah marah kepadanya. Haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Marwan ibn Muawiyah qala haddatsana Abu al-Malih Subayh qala haddatsana Abu Salih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muawiyah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Malih Subayh, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Salih dari sahabat Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man lam yas'alillaha ghadiballahu alaihi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Barang siapa yang tidak berdoa meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya, Allah akan marah kepadanya. Tahwil sanad, hadatsana Muhammad bin Abdullah qala hadatsani Hatim bin Ismail an Abi al-Malih an Abi Salih al-Khuzi qala sami'tu Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah, belum mengatakan telah menceritakan kepadaku Hatim bin Ismail dari Abi Malih dari Abi Salih al-Khuzi, belum mengatakan aku mendengar Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yas'alhu yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, niscaya Allah akan murka atasnya. Demikian hadis yang hasan, ya, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Al-Hakim dalam Mustadrak. Diambil dari riwayat ini, dari hadis ini, du'aul 'abdi rabbah wa anahu min ahamil wajibat. Hendaknya seorang hamba banyak berdoa kepada Allah, karena doa itu adalah kewajiban yang paling penting. Li'anna tajannuba man yaghdabullah minhu wajibun, ya, alal abdi, dikarenakan menjauhi kemurkaan Allah adalah wajib. Maka berdoa secara asal itu adalah wajib. Doa yang wajib adalah sholat.
Doa yang wajib adalah sholat. Tapi secara asal bagaimana hukum doa yang wajib? Ya, doa yang wajib adalah sholat. Yang selain itu ya sunnah. Ya. Kemudian bayanu ala tarkas soal takabburun Allah. Hadis ini menjelaskan bahwasanya siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, ini adalah kesombongan. Orang yang tidak mau meminta kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, ini adalah kesombongan. Wastighna'un 'anillah, merasa tidak butuh kepada Allah. Wa hadha haramun wa kufrun 'azimun, dan ini adalah keharaman dan kekufuran yang sangat besar. Wa ni'ma makil, dan sungguh bagus apa yang dikatakan dalam syair, Allahu yaghdabu in tarakta su'lahu wa tarabna adam hina yus'alu yaghdabu. Allah itu akan marah ketika engkau meninggalkan meminta. Tapi engkau akan lihat seorang keturunan Adam ketika diminta dia akan marah. Jadi perbedaannya itu demikian. Kalau manusia diminta akan marah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala kalau diminta akan cinta. Kalau tidak diminta malah benci. Malah murka Allah Subhanahu wa taala. Maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Alaikum ya, jika suaranya sedang serak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik hidayah, rahmat, dan menjauhkan dari kita seluruh kejelekan-kejelekan di dunia dan di akhirat. Dan kita ingatkan yang terakhir, ikhwan fillah jazakumullah, ya, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga istiqomah, ya, istiqomah di jalan yang benar ini, dan teruslah bersabar atas ujian-ujian yang ada, ya, bersabar atas perkara yang tidak bisa kita hindari di dunia ini, yang hanya akan kita temui atau kita tidak mendapatinya saat di akhirat, ya, yaitu hal-hal yang menyakitkan kita itu pasti kita akan dapati di dunia ini, ya, ucapan-ucapan, tindakan-tindakan yang menyakiti kita itu pasti di dunia ini ya tempatnya, tapi di akhirat itu akan hilang. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang surga, ya, apa yang Allah sebutkan nikmat yang pertama, la tasma'u fiha laghiyah. Engkau tidak akan mendengar di surga itu laghiyah. Laghiyah itu ucapan yang batil, ucapan yang dusta, ucapan yang menyakitkan, ucapan yang menyayat hati dan seterusnya. Di surga itu kita tidak akan mendengarkan itu. Tapi kalau di dunia, ya dunianya tempatnya seperti itu. Geser kemana, ya kita akan mendengar ucapan-ucapan yang tidak mengenakan. Maka ya jangan bosan-bosannya untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di jalan yang benar ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.